Halo teman-teman sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya, Pak Sul di channel Guru Kreatif 4.0. Baik teman-teman sekalian, untuk video kali ini kita akan melanjutkan Tryout Akbar soal P3K tahun 2021. Jadi video kali ini tentang part 2. Part 1 kemarin itu kita telah bahas tentang kompetensi manajerial dan kompetensi sosiokultural. Nah, untuk kali ini kita akan tryout untuk kompetensi teknis, dan nanti di video selanjutnya akan ada part 3-nya tentang soal bakat skolastik. Nah, bagi teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa subscribe dan aktifkan loncengnya untuk tetap mendapatkan informasi soal-soal maupun informasi yang lainnya seputar P3K dan CPNS pada tahun 2021. Seperti biasanya teman-teman, tata cara tryout. Jadi soal ini terdiri atas 20 nomor dan masing-masing nomor terdiri atas 5 opsi A, B, C, D, dan E. Nah, teman-teman harus siapkan alat tulis menulis dulu seperti pulpen, kemudian kertas. Setelah itu teman-teman, nanti saya bacakan soalnya. Teman-teman nanti memilih jawaban yang benar. Setelah itu hasil tryout teman-teman ditulis di kolom komentar di video ini, atau teman-teman bisa langsung kirim di grup Telegram kita di Bimbel P3K. Nah, bagi teman-teman yang mau bergabung bersama kami di grup Telegram, linknya kami sertakan di kolom deskripsi ya. Nah, contohnya seperti ini teman-teman, seperti jumlah benarnya 18, jumlah salah saya 2. Nah, untuk mengefisienkan waktu, mari kita ke soalnya. Berdasarkan data hasil evaluasi pembelajaran tentang memahami teks anekdot, ternyata hasil tidak maksimal. Dari 30 siswa, dinyatakan belum tuntas sejumlah 15, sehingga mengikuti program remedial. Sedangkan yang dinyatakan tuntas sejumlah 15 orang mengikuti program pengayaan. Kegiatan pengayaan untuk 15 siswa dapat dilakukan oleh guru dengan cara A. Mengadakan pendalaman materi terkait dengan KD tersebut. B. Diberikan bahan ajar berupa modul. C. Digabung dengan siswa yang belum tuntas ikut remedial. D. Melanjutkan materi pada KD selanjutnya. Dan E. Memberi tugas mengerjakan lembar kerja siswa. Waktu pengerjaan dimulai dari sekarang. Baik, waktu selesai dan jawaban yang benar adalah bagian A, mengadakan pendalaman materi terkait dengan KD tersebut. Kita ke soal nomor 2. Jika seorang guru ingin melakukan penilaian portofolio pada proses pembelajaran, maka penilaian portofolio dapat dilaksanakan dengan cara A. Memberikan penilaian menyeluruh terhadap tugas-tugas siswa. B. Mengumpulkan lembaran-lembaran jawaban hasil tes harian dan sumatif tiap siswa. C. Memberikan tugas kepada siswa untuk dikerjakan di rumah. D. Mengumpulkan hasil kerja masing-masing siswa yang telah diberikan masukan baik oleh guru dan rekan siswa dalam suatu album sebagai bukti hasil belajar. E. Mengumpulkan lembaran-lembaran jawaban hasil ulangan tiap siswa untuk melihat kesulitan siswa dalam memahami pokok bahasan tertentu dan kemudian diberikan pengajaran dan tes remedial. Waktu pengerjaan dimulai dari sekarang. Baik, waktu selesai dan jawaban yang benar adalah bagian D. Mengumpulkan hasil kerja masing-masing siswa yang telah diberikan masukan baik oleh guru dan rekan siswa dalam suatu album sebagai bukti hasil belajar. Nah, teman-teman jangan lupa ya ditulis di kertasnya berapa benarnya dan berapa salahnya. Kita ke soal nomor 3. Jika seorang guru ingin melakukan kegiatan remedi, maka salah satu prinsip yang penting dipahami guru dalam merancang program remedial bagi siswa yaitu tampak dalam kegiatan berikut.
A. Membuat rancangan pembelajaran khusus untuk siswa peserta remedial. B. Menggunakan rancangan pembelajaran yang telah dibuat dengan memperhatikan hasil temuan analisis evaluasi belajar siswa. C. Menurunkan standar ketuntasan belajar. D. Menggunakan rancangan pembelajaran baru yang berbeda sama sekali dengan rancangan yang ada. E. Merancang tes ulang saja tanpa ada pengulangan penjelasan materi. Waktu pengerjaan dimulai dari sekarang. Waktu selesai dan jawaban yang benar adalah bagian D. Menggunakan rancangan pembelajaran baru yang berbeda sama sekali dengan rancangan yang ada. Kita ke soal nomor 4. Setiap akhir evaluasi dimungkinkan ada siswa yang prestasi belajarnya belum memenuhi ketuntasan, sehingga guru perlu melakukan remedi. Dasar rancangan program remedi bagi siswa yang capaian prestasinya di bawah ketuntasan belajar yaitu A. Proses pengajaran remedial pada dasarnya adalah proses belajar mengajar biasa. B. Tujuan pengajaran remedial adalah sama dengan tes diagnostik. C. Sasaran terpenting pengajaran remedial adalah peningkatan kecerdasan siswa. D. Strategi yang dipilih hanya berbentuk tes ulang. E. Agar prestasi sekolah menjadi meningkat. Waktu pengerjaan dimulai dari sekarang. Waktu selesai dan jawaban yang benar adalah C. Sasaran terpenting pengajaran remedial adalah peningkatan kecerdasan siswa. Soal nomor 5. Dalam kegiatan penilaian otentik, banyak model yang dapat digunakan. Pada suatu penilaian, seorang guru meminta siswa untuk mendemonstrasikan tugas belajar tertentu. Bentuk penilaian otentik tersebut merupakan contoh penilaian otentik berbentuk A. Penilaian proyek. B. Penilaian kinerja. C. Penilaian portofolio. D. Penilaian antar teman. Dan E. Penilaian diri. Waktu pengerjaan dimulai dari sekarang. Waktu selesai dan jawaban yang benar adalah bagian B. Penilaian kinerja. Kita ke soal nomor 6. Upaya merancang pengayaan bagi peserta didik yang mencapai ketuntasan belajar optimal tampak dalam kegiatan guru sebagai berikut. A. Memberikan tambahan materi berupa sumber ajar dari pengarang yang berbeda. B. Memberikan tes tambahan dengan tingkat kesukaran lebih tinggi. C. Memberikan tambahan sumber bacaan yang lebih mendalam dan tingkat variasi yang tinggi. Berikut instrumennya, tesnya yang sesuai. D. Diberi soal serupa untuk memastikan tingkat keberhasilan belajar. E. Diberikan materi bahan ajar yang lebih tinggi tingkatannya dan mengerjakan soal-soal yang memiliki kesulitan tinggi. Waktu pengerjaan dimulai dari sekarang. Waktu selesai dan jawaban yang benar adalah bagian E. Diberikan materi bahan ajar yang lebih tinggi tingkatannya dan mengerjakan soal-soal yang memiliki kesulitan tinggi. Soal nomor 7. Setiap kali di akhir pembelajaran, seorang guru akan melakukan proses penilaian. Sebelum guru menyusun soal-soal untuk menilai hasil belajar siswa, manakah yang pertama kali harus dipelajari? A. Buku sumber yang digunakan. B. Kurikulum dan silabus. C. Karakteristik siswa. D. Indikator pencapaian kompetensi. Dan E. Kemampuan awal siswa. Waktu pengerjaan dimulai dari sekarang. Waktu selesai dan jawaban yang benar adalah bagian D. Indikator pencapaian kompetensi. Kita ke soal nomor 8. Pada proses pembelajaran, seorang guru ingin melakukan penilaian terhadap perilaku siswa.
Maka instrumen yang digunakan dalam proses pembelajaran tersebut adalah A. Pedoman observasi, B. Diberikan bahan ajar berupa modul, C. Tes tulis, D. Pedoman wawancara, dan E. Tes hasil belajar. Waktu pengerjaan dimulai dari sekarang. Baik, waktu selesai dan jawaban yang benar adalah bagian A, pedoman observasi. Kita ke soal nomor 9. Seorang guru harus menentukan kriteria ketuntasan minimal atau KKM atau kriteria belajar minimal atau KBM. Berikut merupakan fungsi KKM atau KBM, kecuali A. Sebagai acuan peserta didik dalam menyiapkan diri mengikuti penilaian mata pelajaran. B. Merupakan target suatu satuan pendidikan dalam pencapaian kompetensi tiap mata pelajaran. C. Dapat digunakan sebagai bagian dari komponen dalam melakukan evaluasi program pembelajaran yang dilaksanakan sekolah. D. Untuk bahan laporan dan kelengkapan administrasi sekolah. E. Sebagai kegiatan pengambilan keputusan yang dapat dilakukan melalui metode kualitatif atau kuantitatif. Waktu pengerjaan dimulai dari sekarang. Baik, waktu selesai dan jawaban yang benar adalah bagian E, kecuali sebagai kegiatan pengambilan keputusan yang dapat dilakukan melalui metode kualitatif atau kuantitatif. Kita ke soal nomor 10. Kriteria keberhasilan belajar siswa ditentukan dengan menggunakan KKM atau KBM. KKM atau KBM ini adalah rata-rata setiap unsur dari kriteria yang ditentukan. Untuk menentukan KKM diperlukan faktor-faktor A. Kompleksitas indikator, daya dukung, dan kemampuan guru. B. Kemampuan guru, sarana dan prasarana, dan intak siswa. C. Daya dukung, tingkat kesulitan, dan kemampuan guru. D. Kompleksitas indikator, daya dukung, dan intak siswa. E. Kemampuan guru, tingkat kesulitan kompetensi dasar, dan intak siswa. Waktu pengerjaan dimulai dari sekarang. Waktu selesai dan jawaban yang benar adalah bagian D, kompleksitas indikator, daya dukung, dan intek siswa. Kita ke soal nomor 11. Seorang guru ingin pembelajaran dengan menggunakan strategi pembelajaran kooperatif. Maka urutan tahapan yang tepat pada model pembelajaran kooperatif adalah A. Orientasi, bekerja kelompok, kuis, penghargaan kelompok. B. Kuis, penghargaan kelompok, bekerja kelompok, orientasi. C. Kuis, bekerja kelompok, orientasi, penghargaan kelompok. D. Orientasi, penghargaan kelompok, bekerja kelompok, kuis. E. Orientasi, pengamatan, bekerja kelompok, kuis, penghargaan kelompok. Waktu pengerjaan dimulai dari sekarang. Baik, waktu selesai dan jawaban yang benar adalah bagian A. Orientasi, bekerja kelompok, kuis, dan penghargaan kelompok. Kita ke soal nomor 12. Siswa melakukan kegiatan dengan berpedoman pada langkah-langkah yang telah ditetapkan guru, yaitu mengamati fenomena sosial di sekeliling sekolah dan hasil pengamatan ditulis, disusun menjadi laporan, serta didiskusikan bersama guru dan teman sekelas. Pilihan strategi yang digunakan adalah A. Discovery, B. Heuristik, C. Pemecahan masalah, D. Belajar aktif, dan E. Project Based Learning. Waktu pengerjaan dimulai dari sekarang.
Baik, waktu selesai dan jawaban yang benar adalah bagian A, discovery. Soal selanjutnya nomor 13. Perhatikan langkah-langkah kegiatan pembelajaran yang masih acak berikut ini. 1. Mengorganisasi siswa dalam belajar. 2. Orientasi siswa pada masalah. 3. Membimbing penyelidikan siswa secara mandiri atau kelompok. 4. Mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Jika langkah-langkah tersebut disusun mengikuti urutan model pembelajaran problem-based learning, urutan langkah-langkah yang tepat adalah A. 1, 2, 3, 4, B. 1, 3, 2, 4, C. 2, 3, 1, 4, D. 3, 2, 1, 4, E. 2, 3, 1, 4. Waktu pengerjaan dimulai dari sekarang. Waktu selesai dan jawaban yang benar adalah bagian C, 2, 3, 1, 4. Orientasi siswa pada masalah, kemudian membimbing penyelidikan siswa secara mandiri atau kelompok, kemudian mengorganisasi siswa dalam belajar, dan yang terakhir mengembangkan langkah-langkah, mengembangkan dan menyajikan hasil karya. 2, 3, 1, 4. Baik, kita ke soal nomor 14. Berikut merupakan langkah-langkah pembelajaran dengan model pembelajaran project-based learning. A. Penentuan pertanyaan mendasar. 1 tadi penentuan pertanyaan mendasar. 2. Mendesain perencanaan proyek. 3. Menyusun jadwal atau create a schedule. 4. Memonitor peserta didik dan kemajuan proyek. Monitor the students and the progress the project. 5. Menguji hasil atau assess the outcome. 6. Mengevaluasi pengalaman atau evaluate the experience. Urutan yang benar adalah A. 1, 2, 3, 4, 5, 6. B. 1, 2, 4, 3, 5, 6. C. 1, 3, 2, 4, 5, 6. D. 1, 3, 2, 5, 6, 4. Dan E. 1, 2, 3, 5, 4, 6. Waktu pengerjaan dimulai dari sekarang. Baik, waktu selesai dan jawaban yang benar adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi jawabannya bersusun ya teman-teman. Kita ke soal nomor 15. Seorang guru mengajak siswa melakukan kunjungan ke suatu lembaga. Namun sesampai di lembaga tersebut, belum ada petugas dan narasumber yang melayani. Untuk mengisi kekosongan waktu, guru tersebut memulai pembelajaran dengan memilih menggunakan strategi pembelajaran ekspositori. Pertimbangan guru memilih strategi tersebut yaitu A. Waktu belajar cukup banyak. B. Sumber belajar hanya dimiliki pendidik. C. Sedikitnya jumlah guru. D. Ruang kelas yang terbatas. E. Tidak ada sumber belajar dan media pembelajaran. Waktu pengerjaan dimulai dari sekarang. Baik, waktu selesai dan jawaban yang benar adalah bagian B. Sumber belajar hanya dimiliki pendidik. Kita ke soal nomor 16. Pada saat mempersiapkan pembelajaran, seorang guru dapat menyusun strategi pembelajaran dan menentukan media yang akan digunakan dalam pembelajaran tersebut. Kemampuan dasar yang harus dimiliki seorang guru terkait dengan keterampilan memilih media pembelajaran adalah A. Guru harus mengetahui latar sosial budaya siswa dan sekolah. B. Guru mengetahui cara mengevaluasi pembelajaran dengan media. C. Guru harus memahami karakteristik dari media pembelajaran tersebut. D. Guru harus menyesuaikan diri dengan kemampuan sekolah. E. Guru menyesuaikan dengan materi pembelajaran. Waktu pengerjaan sudah mulai dari sekarang. Oke, waktu selesai dan jawaban yang benar adalah bagian C. Guru harus memahami karakteristik dari media pembelajaran tersebut.
Nomor 17, seorang guru harus mampu memanfaatkan media pembelajaran dan sumber belajar untuk mencapai tujuan pembelajaran utuh. Pernyataan berikut yang benar terkait dengan media pembelajaran adalah: A. Media pembelajaran yang paling baik adalah media yang berbasis TIK. B. Sebuah media dapat digunakan untuk semua kegiatan pembelajaran. C. Semua media pembelajaran sama cara pemanfaatannya. D. Media dapat digunakan sebagai pembawa pesan dalam suatu kegiatan pembelajaran. E. Memilih media tidak perlu banyak pertimbangan agar tidak merepotkan. Waktu pengerjaan dimulai dari sekarang. Oke, waktu selesai dan jawaban yang benar adalah bagian D. Media dapat digunakan sebagai pembawa pesan dalam suatu kegiatan pembelajaran. Soal nomor 18. Setiap materi pembelajaran memiliki tingkat kesukaran yang bervariasi. Untuk memudahkan siswa memahami materi yang memiliki tingkat kesukaran tinggi, guru sering memanfaatkan media pembelajaran. Misalnya, media gambar atau tayangan video yang berisi sistem peredaran darah. Fungsi media pada pernyataan tersebut adalah: A. Menampilkan objek yang terlalu besar. B. Menampilkan objek yang sulit diamati. C. Membuat konkret konsep yang abstrak. D. Menampilkan objek yang tidak dapat diamati dengan mata telanjang. E. Membawa objek yang berbahaya atau sukar didapat dalam lingkungan belajar. Waktu pengerjaan dimulai dari sekarang. Waktu selesai dan jawaban yang benar adalah bagian C. Membuat konkret konsep yang abstrak. Kita ke soal nomor 19. Jika guru melaksanakan pembelajaran dengan menggunakan masalah sebagai langkah awal dalam mengumpulkan dan mengintegrasikan pengetahuan baru berdasarkan pengalamannya, dimulai dengan memunculkan pertanyaan penuntun, guiding question, dan membimbing peserta didik berkolaboratif yang mengintegrasikan berbagai subjek materi dalam kurikulum. Pembelajaran yang dilaksanakan oleh guru merupakan strategi pembelajaran: A. Project based learning. B. Kontekstual. C. Discovery learning. D. Problem based learning. Dan E. Inquiry learning. Waktu pengerjaan dimulai dari sekarang. Baik, waktu selesai dan jawaban yang benar adalah A. Project based learning. Soal nomor terakhir teman-teman, soal nomor 20. Seorang guru melaksanakan pembelajaran yang mengakomodasi semua anggota kelompok mengungkapkan pendapat, ide, dan tanggapan terhadap skenario secara bebas, sehingga dimungkinkan muncul berbagai macam alternatif pendapat. Kegiatan yang dilakukan guru tersebut merupakan implementasi strategi pembelajaran. A. Project based learning. B. Inquiry learning. C. Discovery learning. D. Kooperatif. Dan E. Problem based learning. Waktu pengerjaan dimulai dari sekarang. Oke, waktu selesai dan jawaban yang benar adalah bagian E, problem based learning. Oke, baik teman-teman, untuk kali ini saya rasa cukup sekian dulu. Jangan lupa teman-teman jawabannya dimasukkan di kolom komentar atau teman-teman bisa kirim di grup Telegram. Nah, bagi yang baru dan ingin bergabung di grup Telegram, linknya saya sertakan di kolom deskripsi. Silahkan lihat di sana ya. Nah teman-teman, ini merupakan part 2 tentang kompetensi teknis, dan soal-soalnya ini saya sudah pernah jelaskan materinya di postingan saya sebelumnya, di video saya sebelumnya. Jadi teman-teman bisa cek-cek video saya sebelumnya, semua lengkap tertera di sana.
Teman-teman, untuk hari ini sekian dari saya dan semoga tryout part 2 ini bermanfaat bagi teman-teman semua, khususnya bagi teman-teman yang ingin ikut seleksi P3K pada tahun 2021. Saya doakan semoga teman-teman yang selalu setia mengikuti channel ini dapat lulus P3K tahun 2021. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.